Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Margaretha Rahayu Trisnaningsih, NPM 227555141 dari kelas 5E Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Poin yang pertama mengenai akuntansi belanja barang dan jasa. Untuk belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Belanja sendiri merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih berdasarkan Permendagri nomor 13/2006. Selanjutnya, klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Adapun klasifikasinya yaitu yang pertama, belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Yang kedua, belanja modal, dan yang ketiga, belanja tak terduga. Selanjutnya mengenai prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada saat periode dicatat sebagai pengurang belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Next, pencatatan belanja barang dan jasa. Nah, untuk jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Untuk pencatatannya yaitu belanja pada estimasi perubahan SAL sebesar nominal yang ada di soal. Sebagai penyajiannya, belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Kemudian akuntansi beban. Untuk definisi beban sendiri merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Kemudian dalam beban ada klasifikasi. Yang pertama yaitu beban operasi, mencakup beban pegawai, beban barang, beban bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisian piutang, dan yang terakhir beban lain-lain. Adapun yang kedua yaitu beban transfer, mencakup beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer, bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Next. Yang ketiga yaitu beban non-operasional, merupakan beban yang sifatnya tidak rutin. Contohnya defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang terakhir yaitu beban luar biasa, merupakan beban untuk mencatat atas terjadinya beban kejadian luar biasa. Di antaranya tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Next, adapun prinsip pengakuan dan pengukuran.
Untuk beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, merupakan saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset, merupakan saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban, dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang selanjutnya, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, merupakan saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Next, adapun jurnal untuk pencatatan beban itu kaitannya dengan pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca Pemda. Nah, untuk contoh pencatatan jurnal dalam mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. Adapun jurnalnya beban pada kas di bendahara pengeluaran, kemudian kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD sesuai daripada nominal yang ada di soal. Adapun untuk jurnal pencatatan pembayaran mekanisme LS di SKPD yaitu beban pada RKPPKD sebesar nominal yang ada di soal dengan penyajian beban dilaporkan dalam laporan operasional atau LO. Yang terakhir merupakan akuntansi persediaan. Nah, aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Nah, contoh dari persediaan diantaranya persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, persediaan amunisi, dan lain sebagainya. Nah, prinsip untuk persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Biaya yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Untuk persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Untuk jurnal dalam pencatatan persediaan di dalam buku finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP, adapun jurnalnya yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran sebesar nominal yang ada di soal. Untuk penyajiannya dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam pencatatan atas laporan keuangan. Berikut merupakan contoh dari beberapa transaksi. Yang pertama, dibayarkan pada bulan Oktober gaji Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sebesar 180 juta. Untuk mekanismenya menggunakan LS. Jurnalnya untuk pembukuan SKPD, jurnal LRA beban pegawai pada perubahan sal sebesar 180 juta. Untuk jurnal LO-nya beban pegawai pada RKPPKD sebesar 180 juta. Untuk pembukuan PPKD, jurnal LO-nya RKPPKD pada kas di kas daerah sebesar 180 juta. Contoh berikutnya, dibeli perlengkapan kantor oleh Dinas Pendidikan sebesar 50 juta untuk mekanisme UP dan GU.
Yang pertama, pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas. Untuk jurnal LRA yaitu belanja barang pada perubahan sal sebesar 50 juta. Untuk jurnal LO, beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 50 juta. Adapun pembukuan SKPD pada saat pengukuran SPJ untuk memperoleh GU, untuk jurnal LO-nya yaitu kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD sebesar 50 juta. Untuk pembukuan PPKD, jurnal LO-nya RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 50 juta. Nah, berikutnya contoh transaksi dari persediaan, yaitu pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 15 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya 5 juta. Adapun jurnalnya dicatat dalam jurnal LO dengan jurnal persediaan pada beban persediaan sebesar 10 juta. Untuk nominal 10 juta diperoleh dari persediaan yang tersisa sebesar 15 juta dikurangkan dengan nilai persediaan pada neraca saldo sehingga diperoleh hasil 10 juta. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.